Berapakah volume larutan HNO3 yang harus ditambahkan ke dalam larutan NH3 agar terbentuk larutan penyangga yang pH-nya sebesar 9 tambah log 4? HNO3 ini asam kuat ya. Dan NH3 ini adalah basa lemah. Karena larutan penyangganya dibuat dari asam kuat dan basa lemah, maka nanti larutan penyangganya merupakan penyangga basa. Sekarang kita tentukan dulu berapa mol masing-masing asam dan basanya. Untuk NH3 sama dengan M dikali V, molaritasnya itu 0,2 dikali volumenya 200 ml, jadinya 40 milimol. Lalu untuk HNO3, M dikali V, molaritasnya 0,4 dan kita tidak punya volumenya. Kita misalkan volumenya dengan X. Ini jadinya 0,4X milimol. Karena volumenya kita anggap dalam mililiter ya. Ingat, NH3 ini sama saja dengan NH4OH. Sekarang kita buat reaksinya. HNO3 ditambah NH4OH ini akan menjadi, dalam HNO3 terdapat ion NO3-, sedangkan NH4OH terdapat ion NH4+. Ingat, jika ion AX+ bereaksi dengan ion BY-, maka senyawa yang terbentuk adalah AyBX. Jadi muatannya disilang dan harus perbandingan sederhana antara X dan Y-nya. Maka ini menjadi NH4NO3 ditambah H2O. Ini udah setara ya, semua koefisiennya sama-sama 1. Ini MRS-nya, mula-mula bereaksi dan sisanya. Jumlah HNO3-nya ada 0,4X milimol. Sedangkan NH3 atau NH4OH-nya ada sebanyak 40 milimol. Yang ini tidak ada. Karena kita ingin membuat larutan penyangga basa dari asam kuat dan basa lemah, maka yang kuat harus habis bereaksi. Jadi HNO3 ini semuanya akan bereaksi. Dan ingat, yang habis bereaksi itu menjadi patokan untuk menentukan jumlah zat lain yang bereaksi atau dihasilkan. Karena semua koefisien reaksinya sama-sama 1, berarti NH4OH yang bereaksi juga 0,4X milimol. Sedangkan NH4NO3 dan H2O yang dihasilkan sama-sama 0,4X milimol. Ini juga 0,4X milimol. Maka di akhir reaksi HNO3-nya habis, NH4OH yang bersisa berarti 40 dikurang 0,4X milimol. NH4NO3 0,4X milimol, begitu juga air 0,4X milimol. Karena ini larutan penyangga basa, kita ubah pH-nya ke POH. pH ditambah POH sama dengan 14. Sehingga POH-nya sama dengan 14 dikurang pH. 14 dikurang 9 ditambah log 4. Ini 14 dikurang 9 dikurang log 4. Maka jadinya 5 dikurang log 4. Karena kita udah ketemu POH-nya, maka bisa kita tentukan berapa OH-nya. Bisa menggunakan inverse logaritma eksponen ya. Cuma ingat aja, jika POH-nya sama dengan B kurang log A, maka konsentrasi ion OH-nya sama dengan A kali 10 pangkat min B. Karena POH-nya sama dengan 5 kurang log 4, maka konsentrasi ion OH-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Sekarang kita kembali pada rumus konsentrasi OH- untuk buffer basa.
di mana rumusnya sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Karena basa lemahnya adalah NH3, maka untuk menentukan asam konjugasinya kita tambah 1 ion H+, jadinya NH4+. Maka yang ini bisa kita ubah menjadi Kb dikali mol NH3 per mol dari NH4+. Ini sama dengan konsentrasi OH-nya 4 kali 10 pangkat min 5, lalu Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, dikali mol dari NH3-nya berarti yang ini. Jadinya 40 dikurang 0,4x milimol. Nah, sekarang untuk mol dari NH4+, kita uraikan garamnya. NH4NO3 akan terurai menjadi ion NH4+ ditambah ion NO3-. Semua koefisiennya sama-sama 1. Jumlah mol dari NH4NO3-nya berarti yang ini ya. Selalu lihat akhir reaksinya. Berarti ini 0,4x milimol. Karena semua koefisiennya sama-sama 1, berarti ini juga 0,4x milimol. Dan ini juga sama 0,4x milimol. Jadi jumlah mol dari NH4+ adalah 0,4x ya. Maka ini bisa kita tulis 0,4x. Ini bisa kita sederhanakan 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat min 5 jadi 1 ya. Lalu 4 dibagi 2 jadinya 2. Sehingga 2 sama dengan 40 dikurang 0,4x dibagi 0,4x. Ini kita kali silang, jadinya 2 kali 0,4x sama dengan 40 dikurang 0,4x. 2 kali 0,4x itu 0,8x sama dengan 40 kurang 0,4x. 0,4x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya ditambah 0,4x sama dengan 40. 0,8x tambah 0,4x itu nilainya 1,2x sama dengan 40. Maka x-nya 40 dibagi 1,2. 40 bagi 1,2 sekitar 33,33 ml. Nah, inilah volume dari HNO3 yang kita butuhkan.